ngantuk sekarang. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Satu hal yang harus terpatri di dalam hati kita, bahwa segala kesuksesan yang kita raih, segala pencapaian yang kita dapatkan itu murni dari Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga manusia tidak berbangga dengan dirinya sendiri. Lupa kalau dia makhluk yang tercipta dari tanah yang lemah dan bakal balik menjadi tanah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya Allah, semoga salawat, salam berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk suri tauladan kita, untuk panutan kita, untuk baginda Nabi kita Muhammad dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres. Ini sebuah kehormatan buat anak bisa berjumpa dengan mereka yang kerja siang dan malam untuk mengamankan negeri, dengan mereka yang siap berkeringat, yang siap menghirup asap motor, mobil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat negeri. Sebuah kebanggaan buat saya pribadi untuk berjumpa dengan antum semua. Jamaah rahimakumullah. Manusia dilahirkan mengemban Allah. Apapun posisi dia, apapun jabatan dia, yang penting semua yang lahir di muka bumi ini telah membawa amal. Kita lahir di muka bumi ini bukan karena kita mengajukan proposal, tidak. Tapi ada yang menciptakan kita. Allah berfirman tentang tujuan keberadaan kita di muka bumi, yang seharusnya masalah ini sudah selesai. Tapi sebagian di antara kita ternyata masih salah persepsi tentang keberadaan dia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah katakan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk satu tujuan, yaitu mengabdi kepada aku, beribadah kepada aku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Kata Allah, aku tidak minta dari mereka rizki. Allah tidak menuntut kita bekerja dari pagi sampai siang untuk menghasilkan harta kemudian diberikan kepada Allah. Allah tak butuh. Dan Allah tidak butuh makanan dari hamba-hamba. Innallaha huwa razzaqul quwwatil matin. Sejatinya yang ngasih rezeki itu Allah, yang menyebabkan kita bisa berjalan di muka bumi, yang membuat jantung kita bisa berdetak memompa darah ke seluruh tubuh, itu Allah yang menyebabkan anak-anak kita bisa lahir selamat, menghirup udara segar, itu Allah. Dan semua yang ada di muka bumi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang melangkah di muka bumi ini melainkan Allah yang nanggung rezeki. Innallaha huwar razzaqul quwwatil matin. Allah itu Maha Pemberi rezeki dan Dia Maha kuat dan perkasa. Seperti apa kekuatan yang kita miliki? Wallahi jamaah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sekali, walaupun Bapak polisi.
Kira-kira kalau ada seorang jenderal di kepolisian sakit gigi, minta tolong sama siapa? Datang ke dokter gigi, dokternya kurus, minta tolong sama dia. Ini menandakan kalau kita lemah. Kalau Allah berikan kepada seseorang kanker, wallahi dia keliling dunia untuk mencari penyembuh kanker tersebut, padahal hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Maka ingatlah bahwa keberadaan kita di muka bumi ini untuk satu tujuan, itu mengabdi kepada Allah Jalla Jalla. Dimanapun kita berada, mau jadi polisi, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi bupati, gubernur, tetap ini harus ada pada diri kita. Kalau menjadi seorang polisi, akan datang satu masa pensiun. Akan datang satu masa, mau tidak mau. Yang awalnya dihormatin orang, turun dari mobil mungkin dibukakan pintunya, ingat akan ada satu masa orang tidak menoleh lagi kepada. Dan yang lebih parah lagi, orang-orang akan menginjak tubuhmu ketika ajal datang menjemput kita. Itu digotong, dimasukkan ke tanah. Anak buah mungkin yang selama ini menghargai, dia turun untuk menginjak-injak agar tidak ada satupun rongga udara buat dia bicara. Sadarlah kalau kita adalah abdinya Allah. Terus sekarang gimana saat kita jadi abdinya Allah dan jadi abdi negara? Ini sebuah keagungan. Antum bergabung dengan kepolisian, yang mana menjadi polisi itu harus siap ditempatkan di mana saja. Ini yang baru-baru ini baru lulus, masya Allah. Oh masih dititipkan, mau dititipkan di tengah hutan. Betul, siap mereka dididik untuk siap. Tapi kalau ada di komandan, siap nggak ke masjid? Nih, mereka memang dididik untuk siap melakukan apa saja apabila ada tugas. Bagaimana kalau yang memberikan tugas itu pencipta langit dan bumi? Bagaimana apabila yang memberikan tugas itu adalah yang memberikan rizki kepada ikan-ikan di lautan, yang membuat burung terbang dan tidak jatuh? Allah. Apabila kesiapan itu ada pada diri mereka untuk masalah dunia, seharusnya untuk urusan akhirat mereka siap. Kebanyakan kita kalau sudah perintah agama nih, perintahnya Allah dan Rasulnya, ini perintah. Apa yang ditanyakan? Maaf, ini sunnah apa wajib? Antum kalau disuruh oleh atasan, pernah tanya sunnah atau wajib? Ada nggak tanya Afwan, Pak Kapolres ini sunnah atau wajib? Nah, digampar sama Kapolres. Kenapa beraninya hanya kepada manusia, tapi sama Allah kadang-kadang dia? Ini modal utama. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, Anda yakin ya? Kalau Bapak polisi umat Islam di Indonesia itu menjalankan agamanya dengan benar, aman NKRI. Karena yang merusak NKRI sendiri itu ya kita sendiri sih. Yang membuat negeri kita ini terus utang, banyak yang korupsi, yang koruptor siapa? Yang Muslim juga. Di penjara Majalengka ini persentase yang di penjara Muslim lebih banyak atau enggak? Rata-rata Muslim. Karena mereka tidak menjalankan agamanya dengan benar. Ketika mereka beragama dengan benar, insya Allah polisi bisa tidur di rumah, menikmati. Kenapa? Alhamdulillah mereka sudah takut sama Allah. Tapi memang kata Umar bin Khattab, Innallaha yaz'al sultan ma la yaz'al Quran. Allah tuh bisa ngatur seseorang jadi takut dengan kekuatan penguasa apa yang tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Kalau saya datang ke orang lagi main judi, saya bacakan di jamaah, Allah berfirman, Innamal khamru wal maisir
Kira-kira sama mereka sambil ngocok ini ya? Makasih nasihatnya ya. Coba kalau satu pakai seragam gini, datang, kabur. Itu memang kekuatan penguasa. Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang beriman di akhir surah Al-Baqarah. Yang akhir surah Al-Baqarah dianjurkan dibaca sebelum tidur. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Apa artinya sami'na wa ata'na? Tadi disebut siap. Mau disuruh kemanapun siap. Apalagi kalau yang nyuruh itu yang bisa menentukan kehidupannya, maka dia akan semakin taat. Jamaah rahmatullah. Cuma anak dengar sesuatu yang buruk tentang kepolisian, tapi sebenarnya itu oknum. Hanya masyarakat yang kemudian menjadikan itu umum, dan itu tidak benar. Sekarang kalau masuknya saja menjadi polisi tidak dengan cara yang diridhoi Allah, masuknya nyogok. Bukan hanya di kepolisian, di kedokteran juga sama, di tempat-tempat lain jadi pegawai negeri juga sama. Kira-kira kalau awal dia melangkahkan kaki untuk menjadi abdi negara dengan berkhianat kepada negara, mungkinkah dia menjaga amanah? Tidak mungkin. Dari awal dia sudah tidak benar. Bisa dibayangkan kenapa banyak bupati yang akhir hidupnya di penjara KPK, gubernur akhir hidupnya di penjara KPK, anggota DPR hidupnya di penjara KPK. Kenapa? Awal langkah dia untuk mengemban amanah itu sudah tidak diridhoi Allah. Berarti niatnya sudah tidak benar. Parah. Kalau sudah daftar jadi polisi dengan nyogok, dengan macam-macam, awal kalau diangkat jadi polisi, yang ada dalam benaknya membalikan modal, itu berat. Dan Allah Jalla Jalla tidak suka. Jangan itu. Negara pun tidak suka dengan yang seperti itu. Kita itu menentang. Kita sebagai Muslim melanggar, kita sebagai warga negara Indonesia melanggar. Setelah itu, maka para ulama menjelaskan gimana Ustaz orang yang kerja dengan ijazah palsu, lalu dia dapat rezeki, dia kasihkan ke anak. Gimana rezekinya? Gimana orang yang jadi polisi dengan nyogok, sehingga ada orang-orang yang lebih pantas untuk diterima, akhirnya dia ditolak. Padahal dia lebih pantas. Bagaimana rezeki yang anak terima, yang anak berikan kepada anak? Cuma kebanyakan yang kita pikirkan hanya fulus. Menjadi polisi itu resikonya besar. Maka niatkan menjadi hamba Allah di jajaran polisi. Tunjukkan kalau anak muslim. Jangan sampai polisi muslim mencoreng nama Islam itu sendiri. Mengatakan, ini dua Islam. Gara-gara seorang yang beragama muslim, beragama Islam, tapi tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul. Dan ingat jangan asal kerja. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niatnya. Perbedaan orang-orang yang kenal sama Allah dan orang-orang yang beragamanya ikut-ikutan. Orang-orang yang kenal sama Allah itu kebiasaannya ibadah, makannya ibadah, tidurnya ibadah. Kenapa? Karena semua diniatkan untuk Allah. Dia tidur siang, kenapa tidur siang? Insya Allah anak kepingin sholat malam. Ketika dia makan, kenapa makan? Anak kepingin besok puasa supaya lebih kuat lagi. Tapi sebagian orang Islam ibadahnya kebiasaan. Kenapa sholat? Ya udah dari dulu sholat.
Kenapa puasa? Ya nggak enak Ustaz, semuanya pada puasa. Dimarahin sama orang. Tidak ada dalam hatinya melakukan itu karena Allah. Sekarang antum yang berada di kepolisian, niatkan lillahi ta'ala. Ketika menangkap pelaku kriminal, niatkan memang untuk memberikan keamanan. Ada yang niatnya mau cari bonus. Mana kalau nangkap ini bisa naik pangkat. Jangan antum nangkep kalau lillahi ta'ala akan naik pangkat. Tapi antum nangkep untuk naik pangkat, kira-kira dapat pahala nggak dong? Kadang-kala polisi itu di jalan ketika orang-orang Idul Fitri pulang kampung, polisinya di mana? Di jalan. Niatkan dengan lillahi ta'ala. Maka nasihatkan seorang polisi ketika keluar dari rumahnya baca doa. Apa doa keluar rumah? Apa doa keluar rumah? Masya Allah, barakallahu fiik. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu harus ada setiap keluar rumah. Kita tidak pernah tahu apakah kita bakal balik lagi ke rumah. Apakah balik ke rumah dalam kondisi sehat, lengkap tubuhnya. Pokoknya kita dengar banyak polisi yang pulang ke rumah hanya jasadnya saja, hanya tinggal nama. Orang-orang mengeluhkan dia. Kadang-kala mati ditambah pangkatnya. Apa gunanya buat dia? Iya Ustaz, gajinya naik, paling enggak pensiunannya naik. Tapi di sisi Allah, kita kadang-kadang berpikir hanya untuk dunia. Apabila setiap polisi keluar dari rumahnya baca doa Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, ya Allah, aku serahkan kepadamu. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya kecuali Engkau. Ketika naik mobilnya, ketika naik motornya, baca doa lagi. Dia naik ke kendaraannya, Nabi SAW kalau naik kendaraannya, beliau baca Bismillah. Sampai ke atas kendaraannya, beliau mengatakan Alhamdulillah. Hidup dia tergantung kepada Allah. Kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini pelajaran buat kita. Kalau Allah itu yang memiliki segalanya dan Dia Maha Esa. Lalu membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan bagi kita kendaraan kita yang sebelumnya kita tidak bisa mengendarai kendaraan tersebut. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Orang naik kendaraan diingatkan kalau dia bakal mati. Antum semua bakal kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita harus sadar kalau kita cuma sebentar di muka. Dan ketika bekerja, hendaklah merasa senantiasa diawasi. Jamaah ibadah umat Islam itu mengajarkan kepada kita kalau kita beramal itu selalu diawasi. Puasa. Ketika seorang muslim berpuasa, dia itu di dalam kamar, ada air di samping meja, ada makanan di atas meja, tapi dia tahu kalau ada makan minum batal puasa. Allah melihat. Tapi sebagian di antara kita nggak puasa ngomong puasa. Ditanya puasa berapa lama jadi polisi? Sekarang pensiun umur berapa? 58 pensiun. Setelah itu nunggu mati. Selesai. Dan kita sudah lihat pejabat-pejabat sebelumnya semuanya mati. Mereka tinggalkan kekayaan mereka. Makanya anggota ini harus sering-sering datang ke kuburan. Apalagi kuburan, bukan kuburan baru, kuburan Kapolres. Ya datang, iya Kapolres tahun berapa itu sudah mati. Supaya sadar, berarti kita mau nyusul ke sana. Apalagi kalau datang ke kuburan mantan Kapolres. Mana Kapolres ini? Wah ini mati sudah. Mati jangan. Semua. Jangan
Lalu Nabi mengatakan, rahimallahu rajul akhidun bi'anani farasi. Semoga Allah merahmati seorang, ini seorang pejuang, digambarkan dengan seorang yang berjuang untuk Allah. Dia pegang tali kendali kuda. In kana fi saqah kana fi saqah, in kana fil hirasa kana fil hirasa. Orang ini kalau diletakkan di bagian belakang, dia nurut sambil nawafak siap. Kalau ditugaskan oleh atasannya di bagian terdepan, maka dia nurut. Dan orang ini hina. Ini start dan Nabi. Kalau orang ini minta izin sama atasannya, nggak dikasih izin. Kalau dia mau bantu temannya, nggak diterima bantuan dia oleh atasan. Tapi tidak aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan doa.